Jagat Sukmo. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, kembali lagi di channel kita dalam segmen Teror Temuan Horor. Nah, di temuan horor kali ini gua mendapatkan cerita horor dari warga-wargi Jagat Sukmo yang nge-DM langsung ke IG-nya IG Jagat kita. Sukmo. Nah, Wah, happy banget nih, thank you Yoi. banget ya yang udah DM. tapi itu nggak beri komentar, tapi dia maunya disamarkan namanya. Disamarkan, oke, berarti kita nggak bisa spill nih siapa yang Iya. DM ya. Oke. Gimana tuh ceritanya? Jadi ini adalah seorang ojol, dia menceritakan pengalaman horornya secara 2 kali berturut-turut, Bri. Jadi begini ceritanya, Ya. oke? Jadi kita namanya si Budi. Nah, si Budi ini umurnya sekitar 28 tahun. Oke. Sekitar 28 tahun, dia ini jadi ojol di sekitar, gue sebutin nggak apa-apa ya wilayahnya ya. Ya boleh lah. Wilayahnya di Depok dan Cibinong. Oke. Jadi dia nggak jauh-jauh, sekitar Ya, itu aja, Depok Cibinong. Suatu hari si Budi ini sedang lewat di daerah gas alam yang ada di Depok. Lu kalau tahu gas alam Depok itu posisinya di pinggir tol, Oh. tol Juanda, jalan Insinyur Juanda. Oh, iya, nggak kepikiran sih gua. Tapi ya udah lanjut. Daerah-daerah Cisalak situlah. Nah, di situ dia dapat orderannya itu berupa paket, berupa paket. Nah, paketnya ini begitu dilihat dia kaget nih, Bri. Begitu lihat kaget, ternyata orderannya adalah kain kafan. Hah? Nganterin paket kain kafan. Oh, Gitu. oke, terus. Nganterin paket kain kafan, dia kaget. Tapi yang bikin dia, oke, gua ambil itu karena pembayarannya itu adalah Tunai? non tunai. Oh. Justru kalau ojol itu non tunai dia malah aman. Oh, karena udah pasti kebayar. Udah pasti masuk ke Ya. saldonya dia Saldo. gitu kan. Terus. Oh, kain kafan oke lah diambil lah. Pembayaran tunai begitu udah ngambil di tempat yang jual kain kafan itu, diantarlah ke tujuannya ke arah Cibinong. Nah, Oke. di Cibinong ini sekalian gue kasih tahu sekalian tujuan terakhirnya adalah di pemakaman TPU Batu Bongkok. Batu Bongkok Cibinong itu Di namanya TPU berarti ya. TPU. Terus. Nah, TPU Batu Bongkok ini agak-agak serem juga sih, Bri. Oh, terkenal angker ya. Terkenal angker. Nah, Oke. lah, dia berangkat dari daerah Gas Alam menuju Depok lewat Jalan Raja Kata Bogor. Begitu udah sampai tujuan, dia bingung nih. Begitu udah sampai tujuan, loh kok ini? Jadi gua potong dulu. Jadi di sekitar Batu Bongkok itu kita harus ngelewatin komplek perumahan dulu, Bri. Oke. Dipikirnya dia adalah di komplek perumahan itu. Ternyata di titik akhirnya itu, titik tujuannya itu di tengah makam. Nah, lu bingung kan? Dia bingung tuh. Terus. Di Ada ini kali rumah penjaga makam situ. Ada penjaga makam begitu baru masuk nih. Oh, tapi titiknya di tengah-tengah. di tengah-tengah makam. Nah, Penjaga makamnya beli order. nah, si Budi ini cerita begini. Biasanya di daerah Batu Bongkok itu siang hari nih, nggak malam. Siang hari itu biasanya masih rame wirawiri orang lewat tuh. Oh, oke. Tapi begitu sampai sana dia tuh ini Sepi. kosong. Oke. Dia awalnya udah curiga nih, kok kosong nih kata dia. Oke, begitu udah sampai di pinggiran makam dia bingung ini orderannya mana gitu, lokasinya mana. Dicat lah sama si Budi ini, dicat nggak dibales, ditelepon nggak diangkat, bukan nggak diangkat, dibilang nggak nyambung, mati lah. Bingung dia. Tiba-tiba begitu lagi sibuk ngotak-atik handphonenya itu ada bapak-bapak di belakang dari dia nepok. Bang, nyari siapa? Bapak Parubaya, udah agak setengah tua gitu, udah tua lah. Bang, nyari siapa? Pak, ini Pak, saya nganterin ini ada pesanan paket berupa ini dia belum bilang ini. Kafan, ya? Belum bilang. Ada paket, cuman alamatnya kok di tengah makam Pak ya? Orderannya apa Mas? Bang katanya. Begitu dilihat, ini Pak, kain kafan. Oh, kain kafan. Lah, dia bilang gitu si Bapak Parubaya itu. Si Budinya cuman, iya Pak, kain kafan. Ini alamatnya di mana Pak ya? Jadi cuman kayak ini loh, Bri.
Dia cuma namanya TPU Batu Bongkok, udah gitu aja. Nggak ada bloknya, nggak ada apanya. Begitu udah tahu si bapaknya langsung, yaudah sini bang, saya ambil, saya bawa ininya, paketnya. Loh, ini tapi saya harus nganterin dulu pak. Udah nggak apa-apa, saya bawa, kata bilang. Akhirnya sekarang abang pergi aja udah, pergi dari sini katanya. Bener nih pak, iya udah nggak apa-apa. Pokoknya si Budi tuh kayak, dia kan orderan amanah gua nih kan. Tapi nggak kelihatan namanya cewek apa cowok yang order ya? Dia bilang cewek. Oh, pantesan dia nggak mau ngasih ya? Iya, karena kan iya. paket orang kan, Iya, itu tanggung jawabnya, apalagi pembayarnya non tunai. Akhirnya begitu udah dikasih ke si bapak itu, dia pergi nih, kayak pergi. Tapi dia penasaran, kok pokoknya nih kondisi sepi, begitu pergi dia nengok ke belakang. Lu tahu apa yang dilihat si Budi? Pocongnya muka bapaknya. Oh. Dan kain kafannya, jadi kain kafannya dibungkus plastik. Dia udah ada di bawah. Berarti kan, ya karena dia nggak bisa megang. Nggak bisa megang kan. Mungkin setelah dia berubah, jatuh di bawah. Budi langsung, saya bukan langsung ngajol lah. Buset. Langsung ngebut. Gila kata gue. Lu ceritanya ini bener nih kata gue nih. Gila. Terus dia langsung buset deh itu. Dia bilang langsung pulang ke rumah kali ya. Gua stres bang. Begitu udah itu, terus akhirnya dia nyari warkop lah, nongkrong nih ceritanya. Merokok, ngopi, sampai nggak kerasa tibalah nih sore nih, udah mau maghrib nih ya. Sebelum maghrib dia dapat orderan nih, udah mau maghrib dibalik ceritanya Budi. Gerimis. Udah mau balik, dia ngelewatin satu jalur yang ada di daerah Cipayung. Nih gue sebutin nggak apa-apa, yang daerah Cipayung, Cibinong nih. Oh ya, udah mau ke atas puncak ya kalau Cipayung? Bukan Cipayung, masih daerah Cibinong. Oh, Cipayung Jakarta Timur ya? Itu beda. Nah, itu daerah Cipayung Cibinong, dia lewat, begitu ngelewat, jadi dia ngeliatin jalan tembus, dia bilang jalan tembus. Begitu dia mau lewat, jadi dia ngeliatin jalan tembus itu, di titik dia berhenti itu pemancingan. Dia bilang, dia berhenti di sebelum pemancingan itu gelap, kondisi maghrib dan gerimis. Dia kenapa berhenti? Karena dia lihat beberapa orang rombongan, dia bilang lewat keluar dari sebuah kebun rambutan. Dia keluar dari kebun rambutan, jalan jadi kayak orang beriringan baris gitu loh, baris. Bawa jenazah nggak nih? Jadinya bukan. Dia jalan itu cuma nggak pakai baju. Buset. Gerimis lagi, tapi rombongan. Jadi misalkan cowok tuh berarti cowok semua. Cowok semua. Jadi misalkan dia berhenti di sini, ini pemancingan nih. Ini udah daerah gelap nih, dia bilang. Dia keluar di sini, dia berhenti, ini rombongan keluar jalan ke sini. Nah, di sini tuh ada jembatan ceritanya. Ada jembatan yang itu dia bilang tuh kalinya tuh bau. Pada jebur dong situ pasti. Dia lewat jembatan masuk situ. Cuman yang anehnya itu orang-orang itu nggak pakai baju telanjang bulat, bukan telanjang bulat, telanjang dada, cuman kayak pakai sarung. Lu tau nggak kalau orang-orang India apa Bangladesh pakai sarung gitu? Iya. Nah kayak gitu, tapi di belakang ada ekornya. Dan yang lebih seremnya kata si Budi itu, mereka melayang. Buset. Begitu berhenti, kalau lihat dengan jelas momen itu, dia nge-freeze dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia jadi benar-benar ngeliatin, dia bilang ngeliatin lurus itu rombongan itu jalan sampai lewat jembatan dan menghilang. Begitu menghilang baru sadar freeze gitu berarti baru bisa gila. Dia nggak bisa balik lagi karena rumah dia harus ngelewatin tempat jadi itu. Dia lewatin dibablasin. Ada apa? Nggak ada apa-apa dia bilang. Set deh, serem banget sih. Dia ngebablasin. Gembut lah, sikat gas. Lagi gerimis lagi. Iya. Dia bilang. Buset itu serem banget sih. Serem banget. Itu ceritanya begitu. Yang masuk di DM kita. Ada tambahan lagi? Nggak ada sih, itu aja sih. Wah itu nggak terlalu panjang tapi pas. Tapi gila, serem sih. Walaupun nggak panjang sih menurut gua, kalau gua ada di posisi Budi, gua nggak tahu sih, gua mungkin pingsan kali ya. Gitu, gua nggak sempet kabur, kayak gua pingsan sih. Tapi dari dua cerita itu, yang lu bayangin deh, lu milih yang mana lah? Ya, gua nggak milih dua-dua sih. Tapi kalau lu mau tanya yang paling serem yang mana, yang paling serem yang rombongan itu sih. Gua nggak kebayang sih, kan udah mereka rame-rame. Kalau yang yang pertama tuh TPU itu kan cuma satu orang, maksudnya cuma satu penampakan lah ya. Ini kan rame-rame ya. Tapi kalau lu pernah lewat daerah Batu Bongkok, gue punya teman di daerah Batu Bongkok. Itu emang kalau lu lewat situ auranya udah beda, Bre. Siang juga, jadi rimbun tempatnya itu. Ini pas banget, ini dia cerita orang
Cibinong Depok gitu, jadi gue tahu posisi. Wah, jadi nggak apa-apa, sebutin aja lah gue bilang gitu kan, nggak apa-apa ya, udah nggak apa-apa bang, sebutin aja ceritanya gitu. Wah, itu ya pokoknya kalau yang menurut gue paling serem sih yang sosok rombongan yang itu rombongan. sih. Itu dia bilang nggak itu tahu deh, gue bingung itu. Iya kan kayak Kromoleo itu kan juga serem. Iya, kan, itu gua, dia. Kayak itu kalau satu mungkin masih ya udah gitu. Iya, Kalau udah rombongan gue takut disergap gitu loh. Kayak dikeroyok. Gue sempat bilang gini, itu yang rombongan itu lo ngelihat jelas, gue ngeliat jelas, dan gue diem aja di motornya. Tapi rombongan itu kayak cuekin si iya. Misal lo madep sini nih, lo coba ngelihat dia lewat aja gitu. Wah, untuk terus tiba-tiba mereka berhenti terus langsung nengok bareng-bareng. Motornya mundur kali ya. Aduh, senyum lagi. Rongos deh itu, maghrib lagi. Itu entah kenapa ya, lagi. Kalau hantu senyum itu kayak serem ya? Malah jadi makin horor ya. Tambah nggak bisa bergerak tuh orang. Iya, tapi pingsan kan, kali. Iya makanya. Tapi kalau kayak gitu tuh dia ngisep energi kita sih, maksudnya sampai kayaknya itu ya, kayak mungkin lemes gitu loh ya. Tengah terhipnotis. Iya, kayak terhipnotis kali ya. Yang bikin kita jadi kayak dengkul lemes, jantung deg-degan, mata. Iya kan? Mata belekan gitu. Itu mah, lu kagak cuci muka lu, mata belekan. Ya gue rasa sih emang itu kali ya. Emang mungkin energi dari mereka itu yang bikin kita kayak terpaku gitu kan. Apa? Lu harus lihat gua gitu kali. Iya, bisa jadi, kan? bisa jadi. Kebanyakan cerita-cerita yang kita baca juga gitu kan. Kalau ada yang ditampakin pasti nonton dulu. Gerak, iya. Nonton dulu buat dia gitu. Kayak sengaja gitu, kayaknya mereka happy sih kalau kita ketakutan ya. Tujuan dia kali itu kan? Tujuan dia kan, kita takut dia menang. Iya, benar. Makanya siapa yang takut nih? Nah, kalau warga-wargi kalau mau nge-DM kita juga boleh nih. Nah, kayak ini salah satu DM yang keren juga. Keren sih menurut gua. Asik ceritanya nih. Horor sih ceritanya. Horor. Nah, gitu aja sih, Bri. Singkat padat horor. Singkat padat horor. Singkat padat horor. Jelas. Ada horornya. Gitu. Kita aja, Bri. Ya. Kalau gitu temuan kita temuan teror kita. Teror kita kali ini ya. Kalau kalian punya teror selanjutnya, langsung DM kita di email juga boleh di ya, atau boleh komen di di bawah ini. Di bawah ini ya. Jangan malu-malu guys. Komen itu gratis. Langsung aja klik tombol komennya. Setuju. Dan kalau kalian suka, klik tombol like-nya dan subscribe juga channel supaya ini kita bisa tetap semangat bikin terus video-video lainnya di segmen horor. Teror ya. Lupa nama segmen sendiri. Kalau mau jadi narasumber juga boleh dong. Kita sangat menunggu kalian semua. Betul. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai jumpa.